Semangat pagi, kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Dan tidak lupa kami memberikan informasi dari seluruh unit PLN Indonesia Power. Bersama saya Anissa dan rekan saya Juno, dan inilah Kabar Sepekan. Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, Di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Senggani jiwa dalam tegukan kopi. dalam Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. Kawan PLN IP, berbagai langkah nyata terus diambil PLN Indonesia Power dalam mendukung pembangunan sosial, budaya, hingga ekonomi masyarakat di berbagai penjuru tanah air. Ya, kita mulai dari peringatan Hari Anak Nasional 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi penerus bangsa. PLN Indonesia Power hadir melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak-anak sekolah rakyat di Hall Tekam, serta dukungan kegiatan di Kabupaten Serang. Nggak hanya peduli pada anak-anak, PLN Indonesia Power juga menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya bangsa. Melalui semangat Hari Kebaya Nasional 2025, sejumlah unit pembangkit turut berpartisipasi dalam merayakan warisan budaya yang menjadi identitas perempuan Indonesia. Dan dari Jambi, kepedulian terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat juga terlihat dalam upaya PLN IP UBP Jambi yang mendorong peningkatan produksi kopi Liberica di lahan gambut Kuala Tungkal. Sebuah langkah penting dalam mendukung ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Langsung saja kita simak berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, PLN Indonesia Power menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak melalui berbagai kegiatan di Papua dan Banten. PLN IP UBP Hall Tekam bersama Sri Kandi dan PIKK Cendrawasih menggelar sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di SDN Impres Koumabo, Papua. Anak-anak diajarkan cara menyikat gigi dan mencuci tangan yang benar, didampingi langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kegiatan ini dilengkapi dengan permainan edukatif, pembagian perlengkapan kebersihan, serta hadiah untuk peserta aktif sebagai upaya menanamkan gaya hidup sejak dini. Sementara itu, PLN IP UBP Cilegon turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Anak Nasional 2025 dan Lebaran Anak Yatim di Kabupaten Serang, Banten, yang dihadiri oleh 1.500 anak dari 29 kecamatan. Selain memberikan hiburan dan edukasi hak anak, PLN Indonesia Power membagikan 1.000 tumbler sebagai bentuk kepedulian lingkungan sekaligus mendukung kebiasaan minum air yang cukup demi tumbuh kembang anak. Melalui rangkaian kegiatan ini, PLN Indonesia Power menegaskan peran aktifnya dalam mendukung pembangunan merata untuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun masa depan bangsa yang berkelanjutan. PLN Indonesia Power memperingati Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tema Bangga Berkebaya. Melalui berbagai kegiatan di UBP Keramasan, UBH, dan UBP Cilegon sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Di UBP Keramasan, para pegawai perempuan mengenakan kebaya sebagai simbol kecintaan terhadap warisan budaya dan komitmen untuk menjadikan bagian dari kehidupan modern. Di unit bisnis pemeliharaan, para karyawati tampil anggun dengan kebaya khas Nusantara dan melakukan sesi foto bersama. Kegiatan ini digagas oleh PIKK UBH dan karyawati sebagai bentuk kampanye budaya sederhana namun bermakna. UBP Cilegon turut merayakan Hari Kebaya secara inklusif dengan melibatkan pegawai pria dan wanita dalam mengenakan busana adat. Melalui peringatan ini, PLN Indonesia Power tidak hanya memperkuat semangat pelestarian kebaya sebagai warisan budaya tak benda, tetapi juga menegaskan bahwa budaya adalah kekuatan bangsa yang harus terus dijaga dan dibanggakan oleh semua generasi. PLN Indonesia Power UBP Jambi menyerahkan bantuan rumah produksi senilai 21 juta pada kelompok tani kopi Liberica Sri Utomo II di Tanjung Jabung Barat sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Bantuan ini bertujuan meningkatkan kualitas produksi kopi Liberica yang tumbuh di lahan gambut serta mendorong kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Pejabat daerah dan perwakilan PLN hadir dalam penyerahan bantuan ini yang mendapat apresiasi dari para petani. Mereka berharap ada tambahan fasilitas seperti alat pengupas kopi untuk mendukung proses produksi. Budidaya kopi Liberica dinilai penting secara ekonomi dan lingkungan, serta berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Nah, Mas Juno dan kawan PLN-IP, semangat kolaborasi dan inovasi menjadi pondasi langkah nyata PLN Indonesia Power dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah. Ya, benar sekali Mbak Nisa. Kita awali dari wilayah Cilegon, Banten, di mana sinergi antara PLN Indonesia Power dan TNI dalam program TMMD ke-125 menjadi bukti nyata bahwa pembangunan desa adalah bagian penting dari kekuatan bangsa. Tidak hanya pembangunan infrastruktur ya kawan PLN-IP, PLN Indonesia Power juga terus mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Salah satu wujudnya adalah pemasangan PLTS di Keramban Nelayan Danau Ranu sebagai upaya yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir. Ini dia berita selengkapnya. PLN Indonesia Power melalui unit-unitnya di Cilegon, Suralaya, dan Pelabuhan Ratu mendukung penuh program TNI Manunggal Pembangun Desa atau TMMD ke-125 sebagai wujud sinergi lintas sektor untuk pembangunan merata dan penguatan ketahanan nasional. Dukungan diberikan dalam berbagai bentuk termasuk bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan jalan, renovasi rumah, fasilitas ibadah dan sanitasi, hingga sumur bor untuk air bersih. Partisipasi aktif PLN-IP ini memperkuat komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasionalnya. TMMD juga menjadi simbol gotong royong modern antara TNI, pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam membangun Indonesia dari desa. PLN Indonesia Power melalui unit bisnis pembangkitan Grati mendukung transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan dengan memasang PLTS 2000 watt peak di Keramban Nelayan Danau Ranu, Desa Ranuk Lindungan, Pasuruan, Jawa Timur. PLTS ini digunakan untuk mengoperasikan aerator yang menjaga kadar oksigen air, menggantikan genset berbahan bakar minyak sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi dan pengurangan emisi karbon di sektor kelistrikan dan ekonomi lokal. Program ini membuktikan bahwa elektrifikasi berbasis energi terbarukan dapat diterapkan hingga ke sektor perikanan kecil dengan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Wah, tidak terasa nih kawan PLN-IP, kita udah berada di penghujung acara. Itulah rangkaian informasi utama yang kami rangkum untuk kawan PLN-IP minggu ini. Jangan lupa untuk di-like, follow, dan subscribe semua sosial media PLN Indonesia Power. Akhir kata, saya Adisa dan rekan saya, Juno, pamit undur diri. Sampai ketemu di kabar sepekan berikutnya. Salam Energi Opting! Inilah kabar sepekan.